Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat hasil review buku ke 10 mata kuliah sosiologi terapan yang berjudul Kolektivitas dan Kekuatan di Internet. Yang pertama, kolektivitas dan kepuasan di Internet. Internet memungkinkan kolektivitas untuk berkembang menjadi fenomena yang mengesankan dan berlapis-lapis yang menghasilkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang seluruhnya spontan atau terstruktur secara informal. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja. Dalam semua kasus itu tertanam dalam kerangka kelembagaan dan infrastruktur tertentu yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional mencakup aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan berserikat, infrastruktur media, khususnya sebagai platform informasi dan komunikasi, pasar sebagai arena yang membentuk dan menyusun perilaku konsumen kolektif atau adanya ruang publik sebagai tempat berkumpulnya masyarakat baik secara spontan maupun terencana. Internet kemudian merupakan lapisan substansional yang baru ini. Infrastruktur ini yaitu lapisan yang melaluinya sebagian besar pertukaran sosial saat ini diselenggarakan. Banyak bentuk informasi, komunikasi, dan koordinasi individu dan kolektif kini telah berpindah ke ranah online dan dikoordinasikan dan disalurkan oleh serangkaian platform dan layanan teknis yang dapat dikelola yang tersedia secara global. Facebook misalnya berfungsi sebagai pusat platform jaringan sosial, WhatsApp sebagai layanan perpesanan utama, YouTube sebagai pusat distribusi penting untuk video, Google sebagai pusat situs pencarian informasi, Twitter sebagai MERS diperluas secara signifikan. Namun, mereka juga menyusun dan mengendalikannya seringkali dengan cara yang agak kaku melalui spesifikasi teknisnya. Tema kedua buku ini akan fokus pada bagaimana tepatnya hal ini terjadi dan peran pentingnya infrastruktur teknis internet di samping aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan stabilisasi dan penataan layanan kolektif, dan Amazon sebagai layer platform perdagangan yang berbasis web. Tindakan dan perilaku platform dan infrastruktur utama internet dan dioperasikan hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Yang kedua, aksi kolektif di era digital, tipologi berbasis aktor. Artikel ini menyelidiki dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mungkin kolektif sosial yang sangat berbeda terstruktur di internet, massa, kerumunan, komunitas, dan gerakan digolongkan dan dibedakan. Dan kedua, apa pengaruh infrastruktur teknologi di mana mereka beroperasi terhadap pembentukan struktur dan aktivitas mereka. Untuk ini, dapat membedakan antara dua jenis utama kolektif sosial, kolektif non-terorganisir yang menunjukkan perilaku kolektif yang digabungkan secara longgar dan faktor kolektif dengan identitas dan kemampuan strategis yang terpisah. Selanjutnya, kami memeriksa kebaruan atau ciri khas dari kolektif berbasis online. Kami menganggap bahwa kebaruan terdiri dari interaksi yang kuat dan yang sampai sekarang tidak ada antara infrastruktur teknologi tempat kolektif ini tertanam dan proses sosial, koordinasi, dan pelembagaan yang harus mereka libatkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari waktu ke waktu. Pola konvensional dinamika sosial dalam pengembangan dan stabilisasi aksi kolektif kini secara sistematis terjalin dengan proses strukturasi yang diindukasi oleh teknologi. Yang ketiga, jenis dasar aktor sosial. Untuk memahami dinamika formasi sosial yang berbasis web dan struktur,
organisasi, kapasitas, dan pola tindakannya, kita mulai dengan melihat aktor dan konsep tindakan yang ada. Dalam bab ini, kami memeriksa nilai heuristik dan analitik yang dimiliki konsep-konsep ini untuk studi kolektif sosial baru di web. 3 tipe dasar aktor sosial yang membentuk realistis masyarakat modern dan yang juga beroperasi di web membentuk titik awal musyawarah kita, individu, organisasi, dan formasi kolektif. Jenis aktor ini memiliki persepsi yang berbeda tentang realitas, preferensi, orientasi tindakan, dan mode pengambilan keputusan, dan dengan demikian menggunakan sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud yang berbeda untuk mengejar tujuan mereka. Sedangkan pelaku, individu, dan perusahaan mewakili unit yang didefinisikan secara relatif jelas. Berbagai kolektif yang menjadi fokus studi ini jauh lebih heterogen. Yang keempat, individu. Kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak lagi diperdebatkan. Tentu saja, tindakan dan cakupan tindakan aktor individu ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial, dan oleh ekspektasi peran tertentu. Secara umum, tindakan individu selaras dengan orientasi lembaga regulasi normatif dan budaya tunduk pada tekanan yang signifikan untuk menyesuaikan diri dengan suatu kelompok dan sangat cenderung meniru perilaku yang diamati di tempat lain atau sudah dianggap positif secara sosial. Namun demikian, tindakan aktor individu tidak terbatas pada pemenuhan sederhana dari ekspektasi peran yang ditentukan, fokus kaku dan norma dan nilai sosial, atau kepatuhan dengan aturan yang didefinisikan dengan baik seperti yang dikemukakan oleh para pendukung awal fungsionalis struktural seperti Durkheim pada tahun 1985, Parsons pada tahun 1937, Dahlendorf pada tahun 1968. Sebaliknya, individu cukup mampu untuk secara sadar memahami lingkungan pribadi dan sosial mereka dan menawarkan interpretasi mereka sendiri terhadap lingkungan tersebut tentang mengembangkan preferensi subjektif dan seringkali spesifik terhadap spesifik konteks yang merumuskan tujuan mereka sendiri untuk tindakan dan membuat keputusan mereka sendiri dan menindaklanjutinya. Singkatnya, acting individu dapat dipahami bukan sebagai konformis belaka atau sebagai oportunis berpikiran sempit, tetapi lebih atau kurang sebagai pemain yang lebih atau kurang bebas, kompeten, kreatif, dan sangat emosional. Di internet juga, aktor individu membedakan diri mereka dengan orientasi tindakan yang sangat berbeda dan tingkat serta cakupan aktivitas dan kreativitas yang berbeda. Masing-masing memanfaatkan kemungkinan yang diperluas yang ditawarkan oleh web dengan cara yang independen dan selektif. Namun hanya sedikit dari pelaku ini yang campur tangan secara aktif atau kreatif dalam pengembangan teknologi, produk, layanan, atau konten baru yang memberikan kontribusi substansial pada perluasan layanan web dan infrastruktur atau menonjol karena perilaku sengaja menentang aturan atau standar. Yang kelima, organisasi. Bagaimanapun, masyarakat modern tidak terstruktur di sekitar individu, tetapi pertama dan terutama dibentuk dan dimotivasi oleh tindakan dan interaksi antara organisasi formal. Jauh lebih daripada individu, pelaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal, telah menetapkan dan memformalkan tindakan dan rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki kapabilitas strategis yang lebih besar ketika mengimplementasikan sumber daya organisasinya, yaitu karena mereka sangat bergantung pada preferensi dan kepentingan anggotanya. Tentu saja mereka pun tunduk pada kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku. Akan tetapi mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada aktor individu
untuk melalui aktivitas dan sumber daya mereka berpartisipasi dalam penciptaan fondasi kelembagaan dari tindakan mereka untuk menganalisis pola struktural formasi kolektif berbasis online, melihat organisasi khususnya perusahaan relevan dalam dua hal. Pertama, perusahaan global besar adalah pendorong utama teknologi komunikasi berbasis web yang inovatif, dan kedua, teknologi ini kemudian dibuat tersedia secara luas untuk pengguna individu serta formasi kolektif. 5 perusahaan internet yang saat ini dominan seperti Apple, Google, Amazon, Facebook, dan Microsoft. Masing-masing mengoperasikan pusat penelitian berskala besar mereka sendiri, umumnya dalam kondisi sangat rahasia dan secara teratur menghadirkan penawaran baru kepada komunitas internet. Yang keenam, formasi kolektif. Spektrum luas mulai dari individu hingga organisasi menampilkan berbagai macam formasi kolektif. Kolektif semacam itu mungkin memiliki pola koordinasi dan gerakan yang sangat berbeda dan tidak dapat sembarangan dianggap sebagai aktor sosial dengan tujuan sumber daya yang orientasi aksi bersama. Berikut ini kami menyajikan apa yang kami yakini sebagai dua jenis dasar kolektif sosial yang masing-masing ada di dalam konteks offline dan online. Jenis pertama terdiri dari kolektif non-terorganisir yang atribut utamanya adalah agregasi keputusan dan perilaku serupa di antara individu. Kelompok-kelompok ini tidak memiliki inti yang terorganisir dan memandu tindakan, tetapi telah berbagai persepsi, pendekatan terhadap konsumsi atau cara-cara memahami masalah yang dapat terkonsolidasi menjadi perilaku massa. Fenomena ini diidentifikasi sejak akhir tahun 1930-an oleh Blumer yang menyatakan bahwa bentuk perilaku massa secara paradoks ditentukan oleh jalur aktivitas individu dan bukan oleh tindakan bersama. Blumer juga menunjukkan bahwa perilaku massa seperti itu dapat memiliki dampak sosial yang luas. Sebuah partai politik dapat menjadi tidak terorganisir atau sebuah institusi komersial dihancurkan oleh pergeseran minat dan selera seperti itu. Namun, efek tersebut tidak dapat dikaitkan dengan seperti yang ditekankan oleh Scarl, pengambilan keputusan yang disengaja dari aktor kolektif, tetapi hasil dan keputusan perilaku yang berorientasi serupa dari aktor individu. Efek agregat kemudian menjadi hasil dari pilihan individu, tetapi itu sendiri bukanlah satu kesatuan. Alih-alih merupakan entitas aktor yang rasional dan reflektif yang membuat keputusan yang disengaja. Mereka dicirikan oleh bentuk perilaku kolektif yang spontan dan tidak stabil. Konstelasi sosial yang dengan sengaja memiliki tujuan, aturan, dan atribut identitas yang sama, serta pola organisasi yang kurang lebih formal. Dalam hal ini mereka mewakili aktor kolektif yang mampu dengan sengaja aksi strategis. Tipe kedua dari kolektif sosial, seiring waktu, formasi ini mengembangkan identitas kelompok yang terpisah, menstabilkan melalui proses pelembagaan yang memungkinkan reproduksi struktur kelompok menjadi yang dibedakan secara internal antara aktivis dan penggantinya, dan mengembangkan asimetri kekuatan yang sesuai yang bersama-sama secara bertahap membuat mereka mampu. Yang ketujuh, jenis-jenis perilaku kolektif di web, massa, dan massa publik. Banyak bentuk baru-baru ini dari kolektivitas yang muncul secara spontan, misalnya massa, kerumunan, massa publik. Pada prinsipnya bukanlah fenomena baru bagi sosiologi. Salah satu taksonomi pertama dan masih menginspirasi dari perilaku kolektif dikembangkan oleh Blumer pada tahun 1939 tersebut. Ia membedakan antara 3 jenis perilaku semacam itu yang masing-masing dapat berubah menjadi bentuk tindakan kolektif yang lebih stabil. Massa yang tidak terorganisir dapat dijelaskan dengan kriteria tertentu sebagai kumpulan individu yang tidak dikenal secara timbal balik. Namun, karena ini tidak secara sadar berinteraksi satu sama lain, mereka tidak menimbulkan disposisi perilaku bersama, terdiri dari pengguna infrastruktur sosioteknik, penerima penawaran media massa, pemilih, dan konsumen massa yang tidak terorganisir mungkin memiliki sebagai sejumlah pilihan.
sejumlah pilihan individu, pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi, politik, atau teknologi. Namun pengaruh ini tidak dapat dimaksudkan atau disengaja secara kolektif. Perilaku massa meskipun kumpulan dari garis tindakan individu dapat menjadi sangat penting jika garis-garis ini bertemu pengaruh massa dengan sangat besar. Keberhasilan gemilang Google sebagai mesin pencari pilihan atau Facebook sebagai layanan jejaring sosial paling populer, pengakuan yang berkembang pesat dan dari ensiklopedia gratis Wikipedia atau ancaman ekonomi terhadap industri media karena berbagai file skala besar ini adalah hasil dari pilihan individu kumulatif tetapi tidak terkoordinasi secara sadar. Dengan demikian, mereka merupakan fenomena massa asli yang beroperasi tanpa inti pengorganisasian atau orientasi. Kerumunan agak lebih digambarkan juga tidak memiliki struktur koordinasi yang jelas, namun ia berbeda dari massa melalui bentuk-bentuk dasar perilaku berorientasi kolektif. Ini terungkap bersamaan dengan peristiwa yang terkenal dan sering kali bermuatan emosi yang menghasilkan medan ketegangan yang menarik perhatian sementara tanpa mengkonsolidasikannya ke dalam bentuk yang lebih solid dulu. Kelompok perhatian yang berbeda dan menguatkan diri dari sejumlah besar pengguna online individu seperti suka yang beragam pada entry dalam kampanye politik atau gelombang kemarahan yang membuat emosional di web sosial. Web sosial ini adalah semua fenomena kerumunan par excellence yang mereka berbeda dari massa sejauh mereka menampilkan fitur-fitur dasar dan dari perilaku kolektif terkait peristiwa. Blumer juga membedakan massa dan massa dari publik, yang ia definisikan sebagai sebagian masalah publik yang pesertanya terlibat secara aktif dalam diskusi tentang topik tertentu yang bertukar pikiran tentang berbagai ide atau solusi yang disarankan. Yang kedelapan, dasar-dasar perilaku kolektif infrastruktur. Perbedaan klasik dari perilaku kolektif ini memungkinkan untuk melacak dan membedakan antara formasi sosial berbasis web yang tidak terorganisir dengan lebih tepat daripada referensi analitis yang sangat kabur ke jaringan sosial yang mengalir yang berlaku misalnya Bernard dan Segelberg pada tahun 2012. Namun seperangkat perbedaan Blumer gagal menjawab dua aspek yang memiliki relevansi khusus dalam konteks kita. Pertama, makna konstitutif infrastruktur untuk menciptakan orientasi dan reproduktivitas lintas situasional dan dari perilaku kolektif secara lebih umum, dan yang kedua, fondasi teknologi yang mendorong dan menyusun perilaku kolektif secara lebih spesifik. Bagi Blumer, perilaku kolektif berkembang tanpa syarat dan secara spontan dalam sebagian besar situasi tanpa perantara dan bebas konteks. Sebaliknya kami berpendapat bahwa bentuk-bentuk perilaku kolektif yang digariskan berasal dan berkembang bukan tanpa kondisi apapun, melainkan dengan adanya infrastruktur sosial dan teknis yang memungkinkan munculnya tindakan individu yang berorientasi serupa dan perilaku kolektif yang dihasilkan dan yang mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan pada tingkat tertentu mengontrol aktivitas kolektif tersebut. Kami memisahkan infrastruktur kolektif ini sebagai tatanan kelembagaan yang memungkinkan konvergensi kolektif di tempat pertama, dan sebagai tambahan mengatur sirkulasi perilaku kolektif yang dihasilkan secara langsung dari penggunaan selektif dan individual atas kemungkinan dan infrastruktur teknologi yang sudah ada oleh penggunanya. Banyaknya varian perilaku kolektif non terorganisir di internet sangat didasarkan pada ketersediaan layanan digital dan infrastruktur teknis, khususnya platform jejaring sosial yang sangat sering dikunjungi. Yang pertama, infrastruktur web memiliki karakteristik pendukung. Platform web yang berbeda memperluas pilihan untuk pengadaan informasi, memfasilitasi pengamatan timbal balik terhadap perilaku individu lain, meningkatkan interaktivitas dan kecepatan komunikasi dan pertukaran bentuk kolektif, dan memungkinkan untuk berkomunikasi dan mengambil suara secara independen dari lokasi. Semua ini memfasilitasi pembentukan situasional dari kolektif yang tidak terorganisir dan memperluas
lingkup aktivitas mereka. Yang kedua, infrastruktur web juga mengembangkan karakter koordinasi dan regulasi aplikasi, fungsi, syarat dan ketentuan yang tetap dan dapat direproduksi dari platform mereka, tidak hanya berkontribusi pada penataan sosial dari para kolektor yang tidak terorganisir dan perilaku kolektif, tetapi juga untuk stabilisasi bertahap mereka. Layanan penataan dan koordinasi ini pada dasarnya disediakan oleh platform berbasis web, umumnya tidak dikembangkan oleh kolektif pengguna. Yang ketiga, infrastruktur web. Infrastruktur web menghasilkan sarana kontrol sosial secara fundamental baru, yaitu mereka memungkinkan untuk mengamati, mengevaluasi, dan menilai, baik itu untuk memberikan sanksi atau untuk tidak menyetujui. Profil gerak dan preferensi individu dan kelompok non-terorganisir jauh lebih akurat dan efektif daripada sebelumnya. Kontrol ini dapat dilakukan tidak hanya dengan operator swasta platform, tetapi juga oleh badan intelijen pemerintah yang melakukan pengawasan hampir total terhadap aktivitas pengguna. Yang kesembilan, dasar tindakan kolektif, pelembagaan kolektif. Terlepas dari heterogenitas dan keragamannya komunitas yang berkepentingan dan gerakan sosial, tiga ciri utama yang membedakan mereka: satu, dari kolektif non terorganisir yang mudah berubah dan yang mengangkat mereka ke dalam jajaran aktor kolektif yang diperdayakan, membangun identitas kolektif yang mengarahkan visi dan tindakan kelompok dan yang mendefinisikan aktivitasnya keluar. Yang ketiga, proses diferensiasi internal yang seiring berjalannya waktu melahirkan kores-kores pengorganisasian dan para aktivis penggerak opini di samping jaringan dan basis pendukung masing-masing. Sementara perilaku kolektif yang tidak terorganisir berkembang atas dasar infrastruktur kolektif yang tersedia secara umum. Oleh karena itu, pelembagaan kolektif yang berurutan adalah tipikal dari para aktor kolektif dan aksi kolektif yang sering menemukan ekspresinya dalam pengorganisasian dan penataan kegiatan independen dan layanan komunitas atau gerakan. Dinamika pelembagaan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penciptaan, konsolidasi, dan pembentukan setiap komunitas dan gerakan secara tradisi telah dipahami dan dianalisis sebagai murni atau terutama proses sosial, dengan kata lain sebagai munculnya aturan sosial, identitas sosial, pola organisasi sosial, dan diferensiasi sosial. Sebaliknya, peran dan signifikan infrastruktur teknis untuk pelembagaan aktor kolektif dan terutama gerakan sosial hanya mendapat sedikit perhatian penelitian sampai beberapa tahun yang lalu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.